Bilangan kuantum ada 4 jenis. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama adalah bilangan yang menyatakan nomor kulit yang dilambangkan dengan N. Jadi, misal jika elektron terakhirnya terletak pada kulit pertama, maka N-nya 1. Jika pada kulit kedua, N-nya 2. Dan jika pada kulit ketiga, N-nya 3 dan seterusnya. Jadi, bilangan kuantum utama nilainya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya, maksimal 7. Sesuai dengan kedudukan elektron dalam kulit. Baik, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut adalah bilangan yang menyatakan subkulit yang dilambangkan dengan L. Ingat, subkulit ada 4 jenis. Yang pertama S, P, D, F. Jika elektron terdapat pada subkulit S, maka L-nya sama dengan 0. Pada P, L-nya sama dengan 1. Pada D, L-nya sama dengan 2. Dan pada F, L-nya sama dengan 3. Nah, harus diingat juga, bilangan kuantum azimut atau L, nilainya pasti selalu lebih rendah dibandingkan nilai bilangan utama. Untuk elektron yang sama, nilai L tidak mungkin sama dengan nilai N. Oke, kita lanjut ke bilangan kuantum yang ketiga, yaitu bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik adalah bilangan yang menyatakan orbital atau dilambangkan dengan M. Orbital adalah ruang-ruang atau kamar-kamar yang ditempati elektron di dalam subkulit. Makanya nilai M itu tergantung dari nilai L-nya. Nilai M dimulai dari negatif L sampai dengan positif L. Jika suatu elektron berada pada subkulit S, maka nilai M-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena nilai L-nya sama dengan 0. Kemudian, karena kemungkinan nilai M pada subkulit S hanya ada 1, yaitu 0, maka orbital pada subkulit S juga hanya 1, di mana untuk satu orbital ini maksimal dapat menampung 2 elektron. Kemudian jika elektronnya berada pada subkulit P, maka nilai M-nya dimulai dari negatif min 1, 0, plus 1. Berarti orbital milik subkulit P juga ada 3. Nah, ingat masing-masing orbital ini menampung maksimum 2 elektron. Jadi, misal jika elektron terakhir atau elektron yang dinyatakan berada pada orbital yang tengah nilai, maka nilainya sama dengan 0. Kemudian kalau misal berada pada orbital yang paling kanan, maka nilainya sama dengan positif 1. Sekarang kita lanjut, jika elektron yang ditanyakan berada pada subkulit D, maka kita lihat untuk subkulit D, L-nya sama dengan 2, berarti nilai M-nya kemungkinan dimulai dari negatif 2. Negatif 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi ada 5 kemungkinan untuk nilai M, yang berarti pada subkulit D juga terdapat 5 orbital. Kita gambarkan.
Berikutnya, jika elektron berada pada subkulit F, maka kemungkinan nilai M-nya dimulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2, positif 3. Karena kemungkinannya nilainya ada 7, berarti jumlah orbital pada subkulit F juga ada 7. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjut ke jenis bilangan kuantum yang keempat, yaitu bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin adalah bilangan yang menyatakan arah rotasi atau perputaran elektron. Jadi, ada yang searah jarum jam dan yang tidak searah jarum jam. Ingat, dalam satu orbital maksimum terdapat 2 elektron. Jadi, jika pada orbital arahnya searah dengan jarum jam, maka S-nya sama dengan positif setengah. Sedangkan jika spinnya tidak searah dengan jarum jam, maka S-nya sama dengan min setengah.